Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa My TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan telah aku utus ya Rasulullah Muhammad itu untuk rahmat bagi seluruh alam, ya. Yang mana ya, ayat ini itu adalah diperuntukkan bukan hanya kemudian kaum muslimin saja, tapi seluruh alam, ya. Karena kita lihat bagaimana apa yang kemudian dibawa oleh baginda Rasul, yaitu adalah Islam, gitu ya. Nah, Islam di sinilah kita harus mengetahui bahwasanya definisi daripada Islam itu menurut Syekh Taqi An-Nabhani itu adalah sebuah sistem, sebuah peraturan hidup bagi manusia, ya. Tentu ya, Islam itu bukan hanya mengatur persoalan ibadah ritual saja, ya, tapi mengatur kemudian 3 dimensi. Apa aja? Pertama itu hablum minallah, kemudian yang kedua adalah hablum minannas, yang ketiga adalah hablum minafsi. Karena itu Islam itu tentu akan menjadi rahmat ketika kemudian adanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah Allah kemudian mewajibkan puasa. Itu adalah salah satu ya bagian dari dimensi yang pertama. Apa itu? Hablum kemudian hablum minallah, ya, antara hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hablum minannas, ya, antara hubungan dirinya dengan manusia. Apa itu contohnya? Contohnya adalah politik, kemudian ekonomi, sosial, bahkan pergaulan. Itu adalah salah satu kemudian bagian daripada ajaran Islam. Dan yang ketiga adalah hablum binafsi, terkait dengan akhlak. Nah, itu salah satu kemudian dimensi daripada Islam. Karena itu ketika ada orang yang mencibir, ketika ada yang kemudian mengkriminalkan ajaran Islam, menganggap bahwa Islam itu adalah merusak, ketika kemudian terapkan, ini adalah salah satu problem. Kenapa? Seandainya, bahkan seharusnya seorang muslim itu adalah ketika dia sudah beriman, maka konsekuensinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu sedikit pun. Nah, sehingga memang ya, bahkan disampaikan ketika kemudian ya yang terakhir Turki Utsmani runtuh pun ya, ada salah satu kemudian parlemen Inggris menyampaikan ya, ketika kemudian kaum muslimin itu dihilangkannya Al-Quran dan institusinya, maka disitulah faktor kelemahan kaum muslimin. Sehingga sekarang kejadian ya, sehingga memang saat inilah yang harus kemudian menjadikan ya faktor gitu ya, kelemahan kaum muslimin itu harus kemudian dibangkitkan kembali. Dengan apa? Dengan dua hal tadi. Apa itu? Membangkitkan kembali kemudian institusi atau kemudian daulah Islam. Yang kedua adalah menerapkan hukum-hukum Allah SWT dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.